Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Sri Gunawan. Saudara, ketergantungan Indonesia pada dolar Amerika Serikat menyebabkan rupiah sangat rentan berfluktuasi. Secara historikal, dana asing yang keluar dari pasar saham sulit dikendalikan dan berpengaruh ke kurs rupiah. Kini pemerintah mengubah strategi dari yang semula bergantung pada investor asing, kini bergantung pada pengusaha yaitu eksportir. Caranya adalah dengan mengubah aturan parkir devisa hasil ekspor sektor sumber daya alam menjadi 100%. Jadi eksportir batu bara, sawit, nikel ini wajib memarkirkan uang hasil penjualan mereka di luar negeri ke perbankan dalam negeri. Kita dengarkan dulu pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang kebijakan devisa hasil ekspor berikut ini. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100%. Dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi. Tentang aturan main parkir devisa hasil ekspor, ada regulasi baru yang diterbitkan, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2025 yang berlaku per 1 Maret 2025. Isinya adalah ini, saudara, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Jadi, eksportir yang bergerak di bidang sumber daya alam, misalnya batu bara, sawit, nikel, timah, dan sumber alam lainnya, dengan nilai ekspor minimal $250.000 Amerika Serikat, ini wajib menyimpan seluruh atau 100% DHE-nya di sistem keuangan Indonesia. Jadi, eksportir wajib simpan duit mereka ke perbankan di dalam negeri. Jangka waktu yang diatur lebih lama, yakni 1 tahun. Lalu apa bedanya dengan yang lama? Nah, nanti ini kita akan bahas lebih dalam tentunya di Kompas Bisnis. Yang pasti, kata Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, aturan parkir ini dapat meningkatkan cadangan devisa Indonesia secara signifikan, memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia terhadap gejolak pasar keuangan global. Rupiah juga diharapkan akan lebih adem karena kita tidak terlalu bergantung pada dolar milik investor asing, melainkan dolar dari eksportir. Nah, ini adalah salah satu dampak yang diharapkan bisa sampai ke masyarakat. Rupiah adem, maka harga-harga kebutuhan juga bisa lebih terkendali. Kita akan dengarkan dulu, saudara, penjelasan Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia berikut ini. Manfaatnya ya meningkatkan pembiayaan perekonomian kita dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagi negara kita juga akan meningkatkan devisa yang masuk dan juga cadangan devisa kita, dan karenanya juga memperkuat upaya-upaya kita melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Yang ketiga, kami juga bersama Bu Menteri Keuangan, OJK, dan LPS, dengan adanya dana yang lebih banyak masuk di perbankan kita, sistem keuangan kita akan lebih stabil. Apa bedanya aturan baru dengan aturan lama? Jawabannya adalah di aturan baru, kewajiban parkir DHE jauh lebih ketat. Ingatkan tadi kami jelaskan 1 tahun lama disimpannya. Nah, sebelumnya devisa hasil ekspor diatur lewat PP nomor 36 tahun 2023. Ketentuannya di aturan lama ini eksportir hasil alam hanya wajib menempatkan minimal 30% DHE-nya di dalam negeri. Secara tenor selama paling singkat ini 3 bulan. Kalau mau lebih nggak apa-apa. Secara historikal, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, eksportir ini sudah patuh dan mampu kok. Jadilah regulasinya diperketat. Nah, kita dengarkan lagi, saudara, bagaimana penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Kita juga akan terus mencek bagaimana kebutuhan, karena selama pelaksanaan sejak tahun 2023 juga kita melihat
posisi dari devisa hasil ekspor yang diletakkan di dalam perbankan kita itu relatif stabil pada level kalau minimum tadinya 30%, di dalam data yang ada adalah bahkan mencapai 37 sampai 42%. Jadi ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30%. Sekarang dengan 100% terutama untuk yang SDA, terutama yang tadi batu bara, CPO dan nikel adalah 3 komoditas yang paling besar peranannya di dalam tadi mengenerate ekspor kita dan kemudian devisa kita. Nah, yang jadi masalah adalah kondisi ekspor Indonesia yang sedang melorot alias lesu. Kompas Bisnis ambil data Badan Pusat Statistik, ekspor Januari 2024 nilainya 23,46 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian di Januari nilainya menyusut jadi 21,45 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi ekonomi global disimpulkan ini sedang tidak baik-baik saja. Inilah yang jadi dasar atau baseline koordinasi antara fiskal, moneter, dan pemerintah secara umum. Apakah kalau yakin eksportir patuh, parkir dolarnya di dalam negeri, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini akan memotong bunga acuan atau BI rate hari ini? Pada Kompas Bisnis, ekonom Bahana Sekuritas Putra Satria memproyeksikan BI rate Februari 2025 berpeluang turun 25 basis poin. Nilai tukar rupiah jatuh ke atas 16.500 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir Februari 2025. Berdasarkan kurs tengah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, Jumat 28 Februari 2025, rupiah ambruk di posisi 16.575 per dolar Amerika Serikat. Pada awal pekan lalu atau 24 Februari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di angka 16.303 rupiah dan terus bergerak melemah hingga penutupan perdagangan akhir Februari 2025. Dan saudara, lebih lengkap soal tumbangnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah bergabung Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua, apa kabar? Selamat pagi Asri, kabar baik. Mas Joshua, rupiah kan ini terus tertekan. Kemudian di penutupan perdagangan akhir Februari rupiah ambruk di atas 16.500. Nah, faktor apa sih Mas Joshua yang mempengaruhi melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Ya, saya melihat bahwa memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah memang permintaan terhadap dolar ini memang cenderung biasanya meningkat di akhir bulan ya, biasanya untuk pembayaran utang luar negeri, dan juga kita juga melihat bahwa memang secara umum terjadi penguatan dolar secara absolut ataupun menyeluruh ya terhadap mata uang dunia, baik itu mata uang negara-negara maju dan juga mata uang negara-negara di Asia. Dan ini juga dilatar belakangi oleh beberapa kejadian ataupun beberapa beberapa pernyataan dari misalkan perkembangan dari terkait dengan misalkan perang dagang ya, terkait dengan pernyataan dari Presiden Trump di minggu lalu yang dimana sebelumnya Presiden Trump mengatakan bahwa akan mengenakan tarif impor juga, kenaikan tarif impor pada produk-produk di Eropa. Dan juga di akhir pekannya juga kita lihat bahwa ada diskusi yang cukup alot ya antara Presiden Zelensky dan juga Presiden Trump, yang ini akhirnya memberikan ketidakpastian kembali lagi pada geopolitik di Eropa Timur ya, terkait dengan Rusia dan Ukraine, sehingga ini mendorong permintaan terhadap dolar Amerika Serikat. Meskipun memang di dalam negeri pun juga kita melihat bahwa terjadi aliran modal asing keluar ya selama bulan Februari yang lalu, khususnya di pasar saham dan juga di SRBI ya. Jadi kalau kita mencatat di sini bahwa di bulan Februari secara keseluruhan investor asing itu membukukan net sale sekitar 1,11 miliar US dollar, sementara itu di sisi kepemilikan investor asing di SRBI pun juga menurun sekitar hampir 460 juta US dollar. Meskipun di sisi SBN masih terjadi inflows ya, namun secara umum memang terjadi outflows sepanjang bulan Februari, dan itu dipengaruhi juga tadi oleh ketidakpastian global dan juga dalam negeri juga ya, dan ini tentunya dengan berbagai kebijakan yang terjadi saat ini, sehingga itulah yang melatar belakangi mengapa dolarnya kembali menguat sehingga memberikan tekanan kepada seluruh mata uang dunia. Artinya
faktor besarnya ini memang dari kondisi ekonomi global begitu, bukan di dalam negeri begitu, Mas Joshua? Iya, saya melihat memang ini ada dua kombinasi ya. Tadi adalah penguatan permintaan terhadap dolar sebagai safe haven asset dan juga terjadi outflow ya di sisi pasar sahamnya ya. Terutama kalau kita lihat beberapa saham-saham berkaitan dengan saham-saham perbankan ya. Dan ini juga tentunya apakah ini juga dilatar belakangnya ataupun didorong juga oleh sentimen eksternal mungkin saja, ataupun ada faktor domestik lain lagi, itu mungkin saja juga. Tapi memang secara keseluruhan itu kombinasinya berbarengan semuanya terjadi. Ada permintaan dolar juga di dalam negeri yang biasanya juga meningkat di akhir bulannya, sehingga kombinasi dari semua hal itu membuat GISDOR di akhir bulan lalu pun juga ditutup di 16.575 per dolarnya. Oke, dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha atas pelemahan rupiah ini apa, Mas Joshua? Ya, tentu saya melihat bahwa memang tentunya bagi para pelaku usaha yang cukup mengandalkan ya bahan baku impor, ini akan memberikan tekanan ya, karena tentunya harga-harga impor, ada harga bahan bakunya yang diimpor akan jauh lebih mahal, sehingga ini pun juga akan bisa memberikan tekanan lagi kalau si penjual ataupun si produsen tersebut mempastru ataupun melanjutkan kenaikan harga tersebut kepada konsumen. Namun secara umum sebenarnya, nah mungkin kalau kita lihat pada masyarakat pada umumnya, mungkin pada barang-barang konsumsi yang kita konsumsi ya, barang-barang impor yang kita konsumsi, misalkan seperti kacang kedelai, tempe, tahu, itu kan semuanya impor ya kita ya. Jadi itu pun juga memberikan dampak juga ya kepada beberapa hal, dan juga misalkan BBM juga ya, ini juga berkaitan juga dengan harga BBM juga, karena kalau harga ataupun dolarnya cenderung menguat, tentunya ini akan memberikan dampak juga ya, sehingga ini akan dimungkinkan untuk dipastru kepada konsumen. Namun secara general ya, ini saya ingin tekankan bahwa kalau kita bicara pada masyarakat yang pendapatannya dalam rupiah dan juga belanjanya dalam rupiah, sebenarnya tidak terlalu terekspos ya dengan fluktuasi rupiah saat ini ya, meskipun memang masyarakat mungkin mengkait-kaitkannya dengan kondisi ataupun level rupiah pada saat krisis 9798. Namun yang mungkin kami tekankan sekali lagi bahwa pada saat itu pelemahan rupiah itu dari 4.000 ke 16.000, yang pelemahannya depresiasinya, tingkat depresiasinya lebih dari 100%. Namun yang terjadi saat ini, sekalipun memang sudah melampaui 16.000, tapi tingkat depresiasinya pun juga relatif masih inline ya dengan peers kita di Asia, dan kalau kita lihat juga dari sisi volatilitasnya pun juga, volatilitas rupiah pun juga ini tidak yang paling tinggi ya dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya, sehingga ini yang kita perlu tekankan sekali lagi, bahwa tidak sepenuhnya terpengaruh langsung ya kepada masyarakat, khususnya tadi yang berpendapatannya dalam rupiah, yang belanja dalam rupiah. Saya pikir tidak perlu memiliki kepanikan yang terlalu besar ya, tapi yang khususnya tadi para pelaku usaha yang mungkin tadi memiliki exposure impor ya, dan juga pendapatannya ataupun revenue dalam rupiah. Nah, ini mungkin terjadi mismatch di sana, sehingga ini harus dimitigasi dengan melakukan transaksi lindung nilai. Itu dampak terhadap masyarakat secara langsung dan juga pelaku usaha atau terhadap dunia usaha. Kalau dampaknya terhadap utang jatuh tempo Indonesia yang tahun ini mencapai 800 triliun rupiah dan bunga utangnya ini 500 triliun rupiah. Dampaknya seperti apa atas pelemahan rupiah ini, Mas Joshua? Ya, tentu dengan utang jatuh tempo pemerintah, baik itu pemerintah dan juga korporasi, tentu ini akan memberikan dampak ya, di mana baik itu bunga dan juga pokoknya, khususnya bunganya, pembayaran bunganya di tahun ini tentunya akan meningkat ya dengan adanya pelemahan ataupun penguatan dolar ya, dengan khususnya dengan denominasi, dengan utang yang berdenominasi dolar ya. Namun kembali lagi, utang yang berdenominasi rupiah ya, karena kalau kita lihat juga misalkan porsi utang pemerintah ya kan, ini juga masih didominasi juga oleh utang berdenominasi rupiah, yang khususnya lagi adalah yang merupakan penerbitan dari SBN ya, sehingga sebenarnya kalau kita lihat secara umum dampaknya pun juga tidak terlalu besar ya, karena kalau kita lihat juga dari sisi kecukupan
reserve kita, ya Bank Indonesia pun juga sudah melaporkan di bulan Februari ini ataupun di data terakhir ya, data terakhir cadef kita itu sudah mencapai di bulan Januari 156 miliar US dollar. Ini sekitar 6,7 bulan impor ataupun 6,5 bulan impor dan juga pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sehingga ini pun juga sudah di atas dari standar internasional 3 bulan impor. Sehingga sehingga saya melihat mungkin tidak ada dampak yang berlebihan ataupun signifikan ya. Namun memang tetap lagi bahwa ini harus di-maintain ataupun harus di-boost juga ya sentimen ataupun confidence level dari para investor khususnya di pasar saham. Oke, tidak begitu signifikan, tapi ya memang ada hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, kita sambungkan ke kebijakan terbaru Presiden Prabowo Subianto yang baru saja berlaku begitu ya dari tanggal 1 Maret 2025 soal devisa hasil ekspor atau DHE, di mana ini juga disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya harapannya untuk memulihkan rupiah. Ini bagaimana Mas Joshua Anda melihatnya? Apakah kebijakan ini efektif untuk bisa memulihkan rupiah? Ya, kalau kita melihat dari sisi evaluasinya di kebijakan DHE yang sebelum tanggal 1 Maret ini memang sudah cukup baik ya. Memang tetapi dari sisi compliance-nya belum begitu signifikan ya, karena kalau kita lihat dari berbagai pelaku usaha eksportir yang khususnya berkaitan dengan perkebunan CPO itu memang cukup terbebani ya, karena untuk pembiayaan untuk kebutuhan operasionalnya yang memang ya akhirnya jadinya dia harus menarik utang lagi ya, karena tadi dia memang harus menggunakan masih ada kebutuhan operasional di dalam negeri. Namun kalau kita lihat secara makronya ini memang tentunya akan bisa meningkatkan pasokan dari devisa dalam negeri tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia dan juga Bu Menteri Keuangan. Dan kembali lagi bahwa ini akan bisa mengurangi ya, kalau hitung-hitungannya dari pemerintah kan kurang lebih tambahannya per tahun itu sekitar 80 miliar US dollar. Tapi yang tadi sudah disampaikan juga ya di tayang sebelumnya bahwa kinerja ekspor SDA kita ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan ya, sehingga potensi overallnya pun juga akan mengalami penurunan juga, sehingga optimalisasi dari kinerja ekspor kita pun juga ini akan bisa berkurang, sehingga nanti DHE yang diparkir di dalam negeri pun ini pun juga akan bisa lebih rendah daripada perkiraan sebelumnya gitu. Sehingga memang tentunya dan juga di samping itu pun juga memang ya tadi ya, mungkin saja kalau kita lihat dari sisi mungkin efeknya ini mungkin baru akan terasa dalam jangka menengah ya, tergantung lagi dari kepatuhan eksportir dan juga seberapa besar dampaknya pada cadangan devisa ya. Tapi harapannya dengan adanya kebijakan parkir DHE ini diharapkan ini akan bisa menambah lagi supply falas di dalam negeri, sehingga ini akan membatasi karena tadi kita melihat bahwa ada kebijakannya termasuk juga misalkan untuk misalkan bisa ditukar kewajiban di parkir DHE itu bisa di-exam ataupun bisa dihilangkan apabila dia ekspor ini menukarkan rupiahnya. Ya, sehingga menukarkan menjadi rupiah, sehingga itu kan menambah falas dalam negeri juga gitu, sehingga makanya ini akan bisa dan tentunya ini kalau kita mengikuti PP-nya ini kan cukup banyak ya, kewajibannya sangat detail, tapi intinya adalah kalau kita lihat ada insentifnya juga ya, misalkan penempatan berbagai instrumen pajaknya pun juga ini insentifnya pun juga cukup memberikan insentif, sehingga diharapkan ini akan bisa ada insentif tambahan juga para eksportir untuk menempatkan dana-dana DHE-nya kepada instrumen-instrumen di dalam negeri juga. Oke, terakhir Mas Joshua, kalau dari hitungan Anda, berapa titik wajah rupiah dan bagaimana proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Ya, memang kalau kita melihat kondisi global ya dari kebijakan Amerika, khususnya kebijakan Trump ya terkait dengan tarif impor, dan juga ada pelemahan Tiongkok, dan juga kita lihat juga ada secara fundamental ya ada potensi ekspektasi perlebaran defisit transaksi berjalan di Indonesia. Memang kami melihat bahwa untuk nilai tukar rupiah mungkin akan cenderung stabil di kisaran 16 ribuan ya. Mungkin sampai dengan akhir tahun ini kami melihatnya di 16.200 sampai 16.500-an ya, sehingga itulah mungkin yang kami lihat bahwa dengan kondisi tadi bahwa kondisi dari sentimen globalnya tidak makin memburuk ya, dengan catatan juga bahwa
data-data ekonomi Amerika seperti yang kita lihat juga di minggu lalu ya, seperti core PCE dan juga PCE-nya ini memang sudah mengalami penurunan, dan juga per data hari ini ekspektasi dari pasar pun juga ya, kita melihat bahwa probability untuk Fed rate cut-nya di tahun ini pun juga nambah lagi menjadi 3 kali, sehingga dinamika dari arah suku bunga Fed pun juga ini akan terus mempengaruhi juga ya. Jadi artinya mungkin agak sulit untuk memprediksi berapa level yang comfortable buat rupiah. Namun yang terpenting lagi adalah tadi pemerintah sudah mengupayakan dengan kebijakan dari parkir DHE, lalu juga dengan misalkan dengan bank emas ya sebelumnya, dan juga kita harapkan inflows ini pun juga khususnya di pasar saham akan kembali lagi pulih ya, sehingga ini akan bisa menstabilkan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek hingga menengah. Ya, artinya semoga kebijakan atau regulasi soal DHE ini bisa setidaknya menjadi salah satu yang mendorong untuk pemulihan rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terima kasih Mas Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih.